Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batu bara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1445 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Indi didistribusi. Nah, sebelum ke Indi, lihat dulu harga Newcastle Coal itu udah di 100 ya. Kemarin tuh di 9697. Minggu ini udah mulai di atas 100, mudah-mudahan bertahan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat teknikal, Indi agak bahaya. Kenapa? Karena menurut saya kondisi seperti ini perlu diwaspadai kalau jebol 1400 besok Jumat atau Senin. Kalau tutup di bawah itu bisa melorot Indi. Tapi kalau dilihat EMA 200-nya harusnya dijaga ya. Cuman Bapak Ibu lihat, dia tuh 2 hari sudah di bawah EMA 200-nya agak rawan. Jadi kalau mau aman ya rebound. Pokoknya Bapak Ibu yang kebeli Indi di area 1445 1500 ini jangan jebol 1400. Target swing atasnya ke berapa nih kira-kira kalau mampu ya? Kalau catatan ISG tembus 6800. Kalau ISG arah 6500 turun ke support ya tetap jebol. Mau nggak mau ke trigger Indi pasti dijual ya, karena ada yang pakai sistem otomatis tuh ya, pakai robot ya. Mereka itu hitung kalau misalnya sesuai sistem yang mereka buat ya, robot tradingnya itu biasanya asing, papan-papan besar itu ya otomatis mereka juga jual, kurangin posisi maksudnya. Itu yang biasanya ke trigger. Ada juga panic selling ya, tiba-tiba muncul seller besar ya, itu biasanya juga jadi salah satu faktor. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya tuh koreksi biasa. Memang dilema ya. Indi ini dilema apakah mampu naik atau enggak ya, itu tadi kuncinya. Karena juga kita belum bisa memastikan naik enggaknya. Itu jadi pertimbangan. Kalau jebol 1400 buang dulu. Kalau Bapak Ibu mau dibawa sampai 1200 silahkan di hold. Tinggal average dot. Ya, kalau pedang Borneo Trader lihat ISG. Pokoknya ISG arah 6800, apalagi tembus 6900 3000 ya ke atas. Siap-siap langsung kita HK aja. Kalau di grup saya infokan biasanya. Itu aja dulu untuk Indi. Sebenarnya menarik, koreksinya belum kecil. Mestinya ini masih serius naik. Karena sentimen royalti itu masih bisa lah menjadi pendorong. Tapi ya itu butuh konfirmasi besok Jumat dan Senin ya. Kalau nunggu konfirmasi gimana kalau dia terbang duluan? Ya tergantung Bapak Ibu, berani nggak Bapak Ibu beli. Kalau misalnya hijau 2% naik langsung beli. Ya cut loss kalau dia gagal. Lanjut naik malah koreksi jebol 1400. Itu aja untuk Indi ya. Lanjut Adro. Ditutup di harga 1900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau broker Adro ini diakumulasi terus, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bagus ya. KI akumulasi bahkan dari minggu lalu tanggal 21 tuh KI akumulasi bahkan sudah 1,5 juta lot. 1,5 juta lot ya, bukan main-main tuh kalau diakumulasi. Kita lihat ya banda detektornya aja biar tahu tuh kira-kira 1,5 juta lot tuh berapa sih? Apa tadi? Adro. Kita hitung dari tanggal 21 tadi. 197 miliar pembeliannya, 1,05 juta lot ya itu. Yang jual tuh tipis-tipis, BB jual, JP jual, tapi tipis-tipis. Yang nampung kan KI. Apakah ini crossing? Kalau menurut saya ini sih tampungan benar. Cuman kalau dilihat di time frame weekly-nya itu candlenya kurang bagus ya. Tapi sebenarnya selama di atas 1850 sih masih aman. Selama di atas 1850 masih aman. Tapi di grup Borneo Trader kemarin saya infokan jual dulu. Kenapa? Ya menurut saya perlu hati-hati. Kenapa? Dia itu seperti antara mau naik atau enggak tuh 2-3 hari itu. Wah, saya agak ragu tuh ya. Ya walaupun belum pasti benar keputusan saya, ya saya bilang jual dulu karena kami sudah profit. Belinya di berapa? Di bawah 1850. Ya, dari harga sekarang, dari harga 1850 ke 1900 itu kan 2% lebih. Lumayan nggak 2,5%? Apalagi yang beli di 1800 karena area beli kami kemarin tuh di 1800 sampai 1850. Pas dia koreksi nih tanggal 23 24 nih.
Target kami memang 2000, 2050. Cuman saya bilang jual dulu, nanti kita kalau ada panic selling kita beli lagi di bawah. Ya ini belum pasti ya, keputusan saya itu pun belum tentu benar. Tapi yang pastinya kami menjaga profit yang sudah ada. Dan ya rilis laporan keuangan, laba Adro anjlok. Ini beritanya juga anjlok ya, turun kuartal 1. Nah, ini kalau laporan keuangannya juga terlihat ya. Ini dalam dolar nih. Ya, Bapak Ibu lihat. Labanya menurun. Pendapatan juga turun dikit. Ya, nih. Berapa persen nih? 22% ya? 30%, 22 kayaknya turunannya. Labanya turun dikit. Nah, jadi itu yang menjadi sentimennya. Walaupun asing atau KI beli, ya menurut saya jual dulu aja. Ya skenario-nya kalau dia naik ya bukan rezeki, itu aja. Kalau dia ada panic selling baru buyback. Kalau menurut saya kalau besok ada panic selling karena laba ada turun sedikit ya, anjlok sedikit. Ya spek buy lagi 1800. Itu. Tapi kalau naik gimana? Ya mungkin beli buy on breakout. Gimana kondisinya, gimana strateginya kalau beli buy on breakout? Itu ada di grup Borneo Trader, Swing Trader, baik di Stockbit ataupun di grup Swing Trader. Kalau Bapak Ibu tertarik mau yang gratis, free dengan syarat, ada 2 syarat ketentuan berlaku. Syarat pertama, Bapak Ibu tuh akan bisa mengklik join external community Stockbit tuh kalau dibaca sistem Stockbit itu nominal trading balance atau cash di RDN Bapak Ibu itu 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru nggak masalah. Yang penting cash di RDN 10 juta. Dan setelah bisa klik join dan bergabung, nanti saya infokan grup Telegram di akun Stockbit Bapak Ibu lewat DM. Nah, setelah Bapak Ibu join, dari tanggal join dan sebulan ke depan Bapak Ibu harus ada transaksi minimal akumulasi beli jual 50 juta agar tetap di dalam grup. Ya. Dan grup itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu merasa nggak cocok, Bapak Ibu bisa keluar dan nggak usah ikut lagi di Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu merasa cocok dengan strategi dan saham-saham pilihan Borneo Trader, Bapak Ibu bisa teruskan. Yang penting yaitu Bapak Ibu tingkatkan transaksi yang minimal 50 juta beli jual selama sebulan, bukan sehari, sebulan. Ya ibaratnya entry jual saham 10 juta beli, habis itu jual ya dapat 2-3% bungkus, beli jual 50 juta kan sudah bebas Bapak Ibu. Ya seperti itu ya kalau tertarik. Tapi kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain dan masih nyaman dengan sekuritas lain, Bapak Ibu bisa masuk grup Swing Trader dengan berbayar. Silahkan ya. Kalau mau melihat, membaca bid offer seperti kemarin itu di grup saya infokan tuh, saya lihatkan ini sepertinya IMJS akan naik, bagaimana kondisi bid offernya, dan memang diterbangin ya dari 180 ke berapa kemarin. Coba IMJS. Ya, perkiraan saya saat itu hari Jumat baru diterbangin. Tapi ternyata terbang dari waktu saya infokan tuh masih di 170. Masih di 177. Terus dia tembus sampai 194. Dikasih 6%. Gimana melihatnya momentumnya? Itu Bapak Ibu pelajari di grup scalping. Link 3 di deskripsi, pilih kelas scalping kalau tertarik. Ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah menguasai teknik psikologis Bapak Ibu, ya udah follow the trend, Bapak Ibu akan menikmati hasil. Dan waktunya juga nggak lama ya. Ngapain cari banyak-banyak saham, cari 1-2 saham sehari, kalau bisa profit 3-5% 2 saham ya udah ya, bisa fokus ke kerjaan utama. Dan itu juga bisa Bapak Ibu wariskan ilmunya nanti ke, ya bisa ke anak, ke saudara atau lainnya. Kalau tertarik belajar silahkan. Jadi itu aja untuk Adro ya. Kalau dia ada drop panic selling, besok saya mau spek buy di bawah. Tapi melihat kondisi juga. Tapi harusnya menarik. Di 1800 menarik. Kalau koreksi. Kalau dia langsung naik lagi karena volume meningkat, MACD bagus, doji, ya udahlah saya anggap ketinggalan. Ya, karena setiap keputusan tuh belum pasti benar. Ya, yang penting kami selamat sudah ada profit sebelumnya. Ya, walaupun profitnya nggak besar ya udahlah. Daripada tiba-tiba panic selling, anjlok kan. Yang awalnya profit malah rugi. Itu ya. Jadi setiap keputusan itu kembali ke masing-masing. Adro.
Bahkan Adro juga saya infokan kalau masih yakin dengan Adro, boleh hot ya, skenario-nya balik ke harga beli, jual di 1840, toleransi 1835, cut loss. Berarti cut loss 5 poin, nggak nyampe 1%. Ya udah, itu ya untuk Adro. Lanjut, AADI yang ditutup dengan 6.725 terkoreksi 2,53%. Asing net buy. Kalau di poker semuanya AADI di distribusi. AADI juga kami ada cut loss minggu ini, tapi diganti banyak dari saham yang lain juga ya. Kami dapat dari Adro, BBTN, dari WP ya, banyak gantinya. Cut loss-nya juga nggak dalam. AADI kami cut loss-nya cuma 3 berapa? Nggak sampai 3% tuh. Beli di 6 berapa kemarin tuh? Di 7.000. Beli di 7.050 sampai 7.000 sampai 6.900, anggap aja paling tinggi 7.050. Cut loss-nya bukan di 675 tapi di 6840. Saya bilang cut loss saja kalau jebol 6480. Ini buktinya ya. Jadi nggak cuma pamer yang profit tapi kami ada loss. Tapi loss-nya sudah terukur. Ya, anggap aja beli harga tertinggi 7.050, cut loss-nya di 6840. Tuh 3% ya. Ya nggak masalah karena dapat di WP 5% lebih, di IMJS dibuka Goto itu ketutup ya, cuma 3% kami loss. Ya udah itu ya. Jadi kalau menurut saya AADI belum dulu, wait and see lah, kecuali dia balik ke atas 7.000 atau kami akan incar lagi kalau dikasih ya mungkin 6.200. Kalau ke 6.000 mungkin nggak, kayaknya enggak deh, kemungkinan besar itu maksimal 6.200. Atau ya jelek-jeleknya 6.100 lah. Kalau ke 6.000 wah ini enggak. Ini kemungkinan besar ke area ini aja. Sideways. Karena kenapa? ADI laporan keuangannya juga nggak bagus. Makanya turun dulu. Tapi nggak masalah. Kemungkinan besar sideways. Ya. Jadi kita antri lagi nanti di bawah. Kalau dikasih di bawah. Untuk ADI. Jadi yang belum punya gimana? Nawar bawah. Menurut saya di bawah 6.300 tuh boleh cicil sampai 6.100. Jebol 6.000 buang. Udah gitu aja. Kalau tertarik ADI. Lanjut. ADMR juga laporan keuangannya nggak bagus, makanya dikoreksikan 5,2% ke harga 900. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ADMR di distribusi. ADMR drop juga. Nah, ADMR nunggu bawah. Di berapa? 820 800 nunggu bawah. Kalau mungkin besar set fish-nya di bawah. Tapi gimana kalau tiba-tiba naik ISG bullish ya, beda cerita. Kalau dia di atas 930 950 mungkin nanti lihat respon market dulu minggu depan. Kalau memang bagus entry atas. Tapi saat ini nggak berani entry, belum. Karena belum mengkonfirmasi. Lebih baik nunggu sekalian bawah. Itu ya untuk ADMR saat ini wait and see dulu. Yang gimana punya ya, kalau nggak mau pakai stop loss hold aja, nanti bisa average down di 800 820. Disclaimer analisa kembali. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2.760 terkoreksi 1,07%. Asing net buy. Kalau bukan responnya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA kemungkinan besar juga drop. Kenapa? Karena labanya tuh anjlok 50% ya di kuartal 1 2025. Dan memang terlihat ya, kalau menurut saya terlihat nih candle-candle ekor-ekor panjang nih berarti memang nggak dibolehin naik. Berarti ada yang nahan. Ya kemungkinan besar dipancing retail beli atas, asing jualan atau bandar jualan. Drop nggak nih? Kemungkinan besar drop. Tapi kalau drop saham-saham batubara itu malah kesempatan entry. Di berapa nih kira-kira bisa entry untuk PTBA? Entry di sekitaran 2.500 itu bisa. Kalau menurut saya tengah-tengah nih aja paling. Kalau ke bawah 2.300 ke bawah kayaknya enggak. Kenapa? Karena ada peluang PTBA itu membentuk pola inverted head and shoulder. Dan dia palingan, disclaimer nih ya, palingan retest trend line downtrendnya ini. Nah, di sekitaran 2.500 itu menarik. Menurut saya menarik. Kalau dikasih bawah, kalau nggak dikasih ya lihat nanti. Kalau beli harga-harga atas itu ya. Kemungkinan besar besok ada panic selling. Cuman itu malah kesempatan. Kalau terlalu dalam tuh berani saya spekulasi buy 2.550 2.500. Disclaimer analisa kembali. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 22.000 terkoreksi 0,22%. Asing net sell. Kalau bukan responnya ITMG di distribusi. ITMG sudah, kalau menurut saya ini sudah nggak turun lagi lah. Potensi teknik rebound lah. Apalagi harga batubara naik kan. Newcastle-nya di 101 rebound, tapi rebound terbatas. Ya 3% 4% itu udah bagus lah kalau bisa rebound. Risk-nya berapa? 2% aja. Ya, targetkan cut loss 2%. Itu. Untuk ITMG lanjut. UNTR yang ditutup di harga 22.700 menguat 0,11%. Asing net buy.
Kalau bukan semuanya UNTR di distribusi. UNTR masih aman. Pokoknya UNTR di atas 22.000 masih aman. Target kemana UNTR? Kemungkinan besar sideways. Jadi kalau menurut saya nawar bawah. Kalau dikasih 22.000 tuh spec buy. Stop loss sama ITMG tadi tuh. 22.000 ya. Ya jebol itu 2% buang. Dari 22.000 tuh 2% turun buang. 22.500 buang aja. Target kemana nih kalau jalan? Target jalannya ya 23.500. Maksimal 24.000 kalau mampu ya di bulan Mei. Kita lihat aja untuk UNTR. Lanjut. DOIT yang ditutup DG 402 terkoreksi 1,47%. Asing net buy. Kalau bekerjanya DOIT di distribusi. DOIT, aduh, kemungkinan besar jebol ya. Apalagi ada big distribusi. Wait and see. Kalau mau nawar di bawah aja. Kalau ke 340 sih kayaknya enggak. Maksimal nih 360 lah. Nah, di area itu. Kalau dia turun 10% tuh tangkap. Tunggu 370 360 untuk DOIT. Nggak usah panjang lebar. Gimana kalau nggak turun malah rebound dari 400? Ya ini Bapak Ibu kalau ada kebeli ya jebol 2% buang dulu, nanti buyback di 370 360 bisa. Atau kalau nggak mau pakai stop loss pakai average down di 370 360. Tapi kalau jebol 360 gimana responnya? Mau cut loss nggak atau ya tetap hold sampai profit? Silakan ya untuk DOIT. Hati-hati kalau jebol 400. Peluang 360 370. Lanjut. Harum yang ditutup DG 765 terkoreksi 0,64%. Asing net sell. Kalau bukan rasanya Harum akumulasi. Harum harus rebound dulu. Kita lihat Senin. Kita lihat Harum gimana kondisi. Harus rebound dulu. Kalau Bapak Ibu ada yang punya dan nggak mau pakai stop loss, bisa 700 average down. 700 710. Tapi kalau mau bagus Harum ya, kalau benar minggu ini swing low dan minggu depan arahnya 880 900, besok Jumat rebound ya. Lihat aja Harum. Mudah-mudahan benar rebound. Tapi kalau dilihat kondisi posisi komposisi, tapi kalau dilihat dari komposisi broker summary hari Rabu itu distribusi. Tapi kita butuh konfirmasi besok Jumat. Kalau kembali ke atas ya minimal hijau lah. 2% udah bagus lah. Menurut saya 2% 3% aja udah bagus. Minimal ya. Kalau mau bagus Harum. Itu aja dulu untuk Harum. BSSR yang ditutup DG 420 terkoreksi 4,4%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BSSR di distribusi. BSSR agak rawan menurut saya. Kalau nggak bisa hijau tembus 4180 naik 2% kayaknya berat. Turun dulu lah. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss bisa average down di 3.900. Kenapa? Karena kalau menurut saya sideways atau sideways di atas atau sideways-nya di sini. Tapi lebih cenderung dia sideways di area 2 daripada di area satunya ini. Ya udah, sideways dulu sebelum Juni terbang. Mudah-mudahan ya harga batubara mulai menguat nih. Siapa tahu harga batubara tiba-tiba naik 20%. Sebulan ke depan kan, wah bisa terbang. Itu ya, BSSR. Lanjut, ABMM yang ditutup DG 3.320 terkoreksi 0,3%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ABMM akumulasi tipis. ABMM masih bagus. ABMM mau bagi dividen 5% kalau nggak salah, 153 per lembar saham. Kalau Bapak Ibu mau ambil, mau simpen jangka menengah juga harusnya bagus. Kenapa? Karena Pak LKH ada di dalam dan ABMM ini kalau nggak salah, saya koreksi kalau salah, ini portfolio terbesar Pak LKH di saham. Dan Bapak Ibu lihat, Pak LKH tuh masuk dari, kalau nggak salah tuh ya, 20 tahun 2023. Jadi ini masih di average Pak LKH. Kalau nggak salah, coba lihat di insider. Nah, kalau Bapak Ibu melihat insider, pembeli-pembeli besar yang beli dan jual sahamnya itu bisa di Stockbit. Nah, itu dapat free kalau Bapak Ibu buka akun Stockbit. Nggak ada minimal saldo ya. Di akun Stockbit tuh nggak ada minimal saldo. Yang penting buka. Ya, yang pastinya kalau mau trading kan ada harus saldo ya. 100.000 lah Bapak Ibu sih biar Stockbit Pro terbuka. Insider kalau nggak salah juga itu free ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lihat tuh. Di berapa pertama kali Pak LKH beli ABMM. Rasa saya masih di harga atas. Menurut saya menarik. Tapi time frame-nya lebih lama ya. Kalau Bapak Ibu 2-3 tahun ke depan harusnya harga sekarang tuh menarik. Menarik. Apalagi mau bagi dividen. ABMM. Tapi disclaimer. Kalau untuk tren jangka pendek, tunggu di 3.200. Karena dia berpotensi sideways. Ini gambaran saya. Udah swing low, naik.
Resistennya berapa? Area sideways-nya supportnya 3.200, resisten 3.400, 3.500 ABMM. Lanjut, Bian yang ditutup di harga 19.775 terkoreksi 0,5%. Asing net sell. Kalau borosnya Bian akumulasi transaksi Bian, waduh kecil 500 jutaan. Gak menarik. Belum. Bapak Ibu tinggalin dulu lah. Tuh, nggak menarik. Wait and see aja tuh. Jangan dipaksa. Memang ada big akumulasi, tapi kecil pembelian ya. Wait and see aja. Biar. Lanjut. Toba yang ditutup dagang 402 menguat 1%. Asing net sell. Kalau di box responnya Toba diakumulasi. Toba udah di puncak juga. Kalau menurut saya bisa false breakout dan gagal menembus EMA 200. Koreksi dulu. Bulan depan mungkin. Juni baru ditembus atau akhir bulan. Pokoknya nih ada potensi pola cup and handle dengan neckline di 400. Support 350. Nah itu menariknya beli di 350, 360. Kita lihat aja ya. Kalau dia ngegas langsung ketinggalan deh ya. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya cut loss di bawah 396. Udah buang aja. Kalau misalnya besok dia koreksi jebol 396 buang. Nanti buyback di 350, 360. Bisa seperti itu atau average down. Balik ke masing-masing ya. Strategi itu banyak macam dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di situ psikologis Bapak Ibu harus menyesuaikan mana yang nyaman ya. Toba, saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 380 terkoreksi 1,04%. Asing net sell. Kalau borosnya KKGI di distribusi. KKGI waduh, belum, skip dulu. Tunggu bawah dikit. 350 lah, 340 ya. 350 aja. Bisa 340, 350 jangan sampai membentuk low baru. 350 support, resisten pakai aja 400. Nah, di area ini. Jadi nawar bawah aja. Menurut saya nawar bawah aja. Ya, kalau mau beli KKGI itu di 360, 350. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng bekas. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.